Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Destianti Karisma Putri dengan NIM 11200215. Kami dari kelompok 4, kelas 11 2C 14, Prodi Sistem Informasi Akuntansi, akan mempresentasikan proyek aplikasi basis data dengan tema penjualan sepatu. Perkenalkan, nama saya Debbie Nurbayati dari kelompok 4 dengan NIM 11200023. Saya Farihatul Maria dengan NIM 11200212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Melati Sukma dengan NIM 11200084. Nama saya Nurma Maimunah dengan NIM 11200072. Kami dari kelompok 4 akan membuat database penjualan sepatu untuk mata kuliah aplikasi basis data. Di sini kami sudah membuat studi kasusnya. Nah, di sini studi kasusnya beberapa toko sepatu di Kota Karawang, Jawa Barat yang menjual sepatu dengan menggunakan sistem produksi make to stock dihadapkan pada permasalahan kesalahan dalam penjualan karena informasi spesifikasi pemesanan tidak dibedakan dengan kode-kode tertentu sehingga penjualan sepatu sering dibatalkan. Selain itu, beberapa toko sepatu belum memiliki sistem database yang baik untuk mengelola informasi pesanan yang tidak bisa dijangkau oleh konsumen luar Kota Karawang. Nah, kita buat IRD-nya. Pertama kita tentukan entitasnya. Di sini entitas yang dibutuhkan yaitu pembeli, transaksi, produk, dan penjualan. Kita buat tabelnya. Di sini sudah ada deskripsi permasalahannya. Untuk setiap pembeli dapat membeli banyak produk. Lalu setiap pembeli dapat melakukan banyak transaksi. Setiap pembeli dapat melakukan banyak transaksi. Banyaknya produk masuk ke data penjualan. Banyaknya produk masuk ke dalam data penjualan. Banyaknya transaksi masuk ke dalam data penjualan. Banyaknya transaksi masuk ke dalam data penjualan. Lalu, banyaknya data penjualan diakibatkan oleh banyaknya produk dan transaksi. Banyaknya data penjualan diakibatkan oleh banyaknya transaksi dan produk yang masuk. Lalu setelah itu kita coba gambar IRD sementaranya. Nah, di sini ada pembeli, membeli produk. Produk masuk ke dalam data penjualan. Di sini pembeli melakukan transaksi. Transaksi masuk ke dalam data penjualan. Lalu sekarang kita mengisi kardinalitasnya. Di sini 1 itu untuk 1 pembeli, N itu untuk banyaknya produk. Di sini pembeli, 1 pembeli dapat membeli banyak produk. Banyaknya data penjualan diakibatkan oleh banyaknya data produk yang masuk ke dalam data penjualan. Nah, di sini 1 pembeli dapat melakukan banyak transaksi. Banyaknya transaksi, banyaknya data penjualan diakibatkan oleh banyaknya data transaksi yang masuk ke dalam data penjualan. Oke, setelah itu kita tentukan kunci utamanya. Di sini kunci utamanya yaitu ID pelanggan, nomor penjualan, dan kode barang. Lalu kita gambar IRD berdasarkan kunci. Di sini di data pembeli kunci utamanya yaitu ID pelanggan. Di produk kunci utamanya itu yaitu kode barang. Lalu di transaksi kunci utamanya itu ada nomor penjualan.
Dan di penjualan, kunci utamanya itu ada kode barang, penjualan, nomor penjualan, ini harusnya nomor penjualan. Sebentar, maaf. Saya coba ubah dulu. Nah, ini nomor penjualan, lalu ini ID pelanggan. Nah, sudah. Lalu di sini tentukan atribut yang diperlukan. Masukkan semua atribut yang diperlukan tadi ke sini. Ini ada alamat, nama pelanggan, nomor telepon. Di produk ada merek, ada size, warna, serta harga. Lalu di transaksi ada tanggal penjualan, ada harga, ada nama barang. Di penjualan tadi semuanya itu kunci utama. Tidak ada atribut yang lain. Selanjutnya kita akan membuat LRS. Setelah menggambar IRT, kita akan mentransformasi dari IRT ke LRS. Untuk aturan-aturan LRS sendiri, yaitu setiap entity akan diubah ke bentuk sebuah kotak dengan nama entity berada di luar kotak dan atribut-atributnya berada di dalam kotak. Sedangkan yang kedua, membuat relasi terkadang disatukan dalam sebuah kotak bernama entity. Terkadang bisa juga secara terpisah dengan kotak tersendiri. LRS merupakan singkatan dari Logical Record Structure. Di sini ada tabel pembeli, membeli produk masuk ke penjualan. Pembeli melakukan transaksi masuk ke penjualan. Relasi ini saling berhubungan satu sama lain dan untuk LRS yang terbentuknya akan seperti ini. Di sini merupakan LRS yang terbentuk. Yang pertama ada tabel pembeli. Tabel pembeli sendiri terdiri dari ID pelanggan sebagai primary key-nya, nama pelanggan dan alamat. Transaksi, nomor penjualan sebagai primary key-nya, tanggal penjualan dan harga. Lalu ada tabel produk, kode barang sebagai primary key-nya, merek, size dan warna. Dari pembeli transaksi dan produk tersebut, dia akan masuk ke penjualan. Di penjualan sendiri, tabel ini terdiri dari ID pelanggan sebagai primary key dari pembeli, lalu nomor penjualan sebagai primary key dari transaksi dan kode barang sebagai primary key dari produk. Jadi dari LRS sebelumnya akan membentuk LRS yang lebih sederhana seperti LRS berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi file dari tabel yang telah kami buat. Yang pertama ada spesifikasi file tabel pembeli dengan elemen data yang pertama yaitu ID pelanggan, nama fieldnya ID_pelanggan, lalu tipe datanya integer. Tipe data integer yaitu tipe data yang digunakan untuk menyatakan bilangan bulat. Di sini size-nya kami menggunakan atau hanya memakai 5 karakter saja dengan keterangan yang bertindak sebagai primary key. Primary key ini kunci utama dari tabel pembeli. Primary key ini merupakan suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi baris dalam suatu tabel.
Yang kedua ada elemen data nama pelanggan dengan nama field nm underscore pelanggan dengan tipe varchar. Tipe data varchar ini merupakan gabungan dari angka, huruf, dan simbol-simbol. Size-nya yaitu sebanyak 25. Lalu elemen data yang ketiga dalam tabel pembeli ada alamat. Nama field-nya ini tetap alamat. Tipe datanya varchar. Size-nya ini berjumlah 35. Elemen data yang keempat yaitu ada nomor telepon dengan nama field no underscore tel dengan tipe data varchar, size-nya itu sebanyak 13. Lalu, yang kedua ada spesifikasi file dari tabel transaksi. Elemen data tabel transaksi ini yang pertama ada nomor penjualan dengan nama field no underscore penjualan yang menggunakan tipe data integer. Tipe data integer ini tadi kan sudah dijelaskan yaitu untuk menyatakan bilangan bulat. Yang di sini kita menggunakan size yaitu sebanyak 10, lalu bertindak sebagai primary key. Yang kedua ada elemen data tanggal penjualan dengan nama field tgl underscore penjualan. Tipe datanya date. Tipe data date ini digunakan untuk menyatakan tanggal. Yang di sini ada size-nya itu 10. Lalu elemen data yang ketiga itu ada harga, nama field-nya tetap harga. Tipe datanya kita menggunakan varchar. Size-nya itu berjumlah 20. Lalu elemen data yang keempat yaitu nama barang. Nama field-nya itu nm underscore brg. Tipe datanya menggunakan varchar. Size-nya itu berjumlah 25. Lalu yang ketiga ada spesifikasi file dari tabel produk. Elemen data yang pertama yaitu kode barang. Nama fieldnya kode underscore brg dengan tipe data integer, size-nya itu berjumlah 10 yang bertindak sebagai primary key. Lalu yang kedua, elemen data dari tabel produk yaitu ada merek. Nama fieldnya merek tetap, lalu tipe datanya varchar, size-nya berjumlah 15. Yang ketiga ada elemen data size. Nama fieldnya pun sama, tetap size. Terus tipenya varchar dan size-nya itu berjumlah 2. Yang keempat ada warna. Elemen datanya warna dan nama fieldnya juga tetap warna. Lalu tipe datanya menggunakan varchar dan size-nya berjumlah 10. Yang keempat, ada spesifikasi file dari tabel penjualan. Dengan elemen data yang pertama yaitu kode barang, nama fieldnya kode underscore brg dengan tipe data integer dan size berjumlah 10, di mana field kode barang ini bertindak sebagai primary key. Yang kedua ada elemen data ID pelanggan, nama fieldnya ID underscore pelanggan dengan tipe data integer, size-nya berjumlah 5. Elemen data yang ketiga pada tabel penjualan yaitu ada nomor penjualan dengan nama field no underscore penjualan dengan tipe data integer dan size-nya berjumlah 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang perintah penggunaan SQL melalui command prompt. Langsung aja kita buka aplikasi exam, aktifkan dulu Apache sama MySQL-nya. Kalau sudah diaktifkan, lanjut buka command prompt. Satu aja, kemudian masuk ke MariaDB.
Langsung aja, jika sudah masuk ke MariaDB, kita buat database. Kita buat database terlebih dahulu. Sesuaiin aja sama ininya, sama perintahnya yang di makalah. Lanjut, sudah masuk ke lanjut kita buat caranya, yaitu create database. Database-nya terserah namanya, di sini penjualan sepatu. Kita buat, dan kita tampilkan seluruh database dengan cara query-nya show databases. Kemudian aktifkan database penjualan sepatu. Query-nya use penjualan sepatu. Kita sudah aktif, kemudian kita membuat tabel. Sesuai dengan ketentuan yang ada di makalah. Buatlah tabel pembeli dengan ketentuan sebagai berikut. Buat tabel, yaitu caranya create tabel. Tabelnya pembeli, nama tabelnya tabel pembeli. Create tabel pembeli. Tulis lagi. Lihat tabel, di enter aja. Ini isi ID pelanggannya sesuai dengan ID pelanggan. Ini integer, size-nya 5, kemudian primary key. Sama, lanjut lagi, nama pelanggan, parser tipenya, nilainya 25, kemudian alamat, tipenya parser, nilainya 35, size-nya, nomor telepon parser 13. Kemudian kurung tutupnya 2, kalau di awal pakai kurung tutup kurung. Lanjut, berikutnya kita buat tabelnya, struktur tabel pembeli. Ke tabelnya dan struktur tabel pembeli. Teks pembeli. Dan buat tabel lagi dengan ketentuan sebagai berikut. Tabel produk, buat membuat tabel produk. Buat tabel produk, kode barang.
integer, size-nya 10. Primarity dan merek pacar size-nya 15 dan size pacar juga 2 dan warna pacar juga size-nya 10. Kemudian ditampilin produk tabel. Tampilkan foto tabel produk. Kemudian selanjutnya habis kontrak, lanjut nomor 9 yaitu membuat tabel transaksi. Tabel nomor penjualan integer size-nya 10. Tanggal penjualan integer yang ada, terus harga pacar tipenya size-nya 20. Barang pacar 25. Untuk transaksi. Kemudian menambahkan file diskon pada tabel transaksi tersebut. Nah, sebelumnya sudah membuat, saya dicoba saja query-nya, yaitu dengan alter tabel transaksi dan diskon salahnya 5. Kemudian menampilkan struktur tabel transaksi. Ya udah, tambah diskon. Kita use transaksi. Alter tabel transaksi diskon. Nya pacar, size-nya 5. Ini menambahkan file di tabel transaksi. Menambahkan font. Kemudian selanjutnya kita membuat tabel penjualan. Create tabel penjualan. Ada ketentuan yang harus buat. Barang pacar tipe size-nya 10. Kemudian ID pelanggan, tipenya integer, ya bukan primarity. Kemudian nomor
penjualan. Size-nya 10. Dan menampilkan struktur tabel penjualan. Penjualan. Struktur penjualan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan query dari nomor 13 sampai nomor 20. Yang pertama, nomor 13. Di sini ada soal, tampilkan struktur tabel penjualan. Nah, untuk menampilkan struktur tabel penjualan, maka kita menggunakan query DEX. Mari kita coba di command prompt. DEX penjualan. Nah, di sini kan tampil field yang telah kita buat. Jadi fungsi dari query DEX ini untuk menampilkan atau melihat field apa saja yang telah kita buat di dalam tabel penjualan. Lalu nomor 14, isikan data untuk tabel penjualan dengan ketentuan sebagai berikut. Format untuk mengisikan data ke dalam tabel yaitu fungsi insert info, nama tabel, values, lalu setelah values kita isikan data apa saja yang kita ingin tambahkan ke dalam tabel. Berikut kita isi, menambahkan insert info penjualan values. Nah, kita isikan data-data ini. Setiap tipe data varchar, integer, atau karakter, kita update dengan menggunakan tanda update 2 atau tanda update 1 di atas. Insert info, nama tabel, lalu values. Setelah values, kita enter, lalu kita ketikkan isi data yang ingin dimasukkan ke dalam tabel. Ini kita isi datanya berurut ya. 1. Lalu kita kasih di akhir titik koma, lalu kita enter. Nah, query oke. Lalu kita ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 15. Tampilkan seluruh isi record tabel penjualan. Untuk menampilkan seluruh isi record pada suatu tabel, kita menggunakan perintah select bintang from nama tabel. Perintah select ini digunakan untuk menampilkan seluruh isi record pada tabel penjualan. Nah, di sini kan diperintahkan tampilkan seluruh isi record tabel penjualan. Query yang digunakan yaitu perintah select
bintang from nama tabel. Kenapa kita menggunakan select bintang from? Karena fungsi select bintang from ini digunakan untuk menampilkan keseluruhan isi data di dalam tabel penjualan. Karena ada simbol bintang ini, maka data yang tampil adalah seluruh data dari tabel penjualan. Kita coba di comment prompt. Select bintang from penjualan. Nah, ini akan menampilkan seluruh data di dalam tabel penjualan. Lalu soal yang ke-16, isikan data untuk tabel pembeli dengan ketentuan sebagai berikut. Ini sama dengan nomor 14 tadi. Menggunakan fungsi insert into pembeli, fungsi insert into, nama tabel, values, lalu isikan data yang akan kita isi di dalam tabel, lalu setiap barisnya dipisahkan oleh koma. Nah, di baris terakhir kita ketikkan titik koma. Setelah itu, nomor 17, soal nomor 17, tampilkan seluruh isi record tabel pembeli. Nah, ini juga sama. Untuk menampilkan keseluruhan data, kita menggunakan perintah select bintang from nama tabel. Nomor 18, isikan data untuk tabel produk dengan ketentuan sebagai berikut. Ini juga sama, menggunakan fungsi insert into nama tabel, values. Lalu isikan datanya, lalu setiap baris dipisahkan oleh tanda koma setelah kurung tutup, lalu baris terakhir diakhiri dengan tanda titik koma. Fungsi insert into itu untuk menambahkan data ya ke dalam tabel. Lalu tampilkan seluruh isi record, sama ini juga menggunakan seluruh ya. Ingat kalau di soal memerintahkan untuk menampilkan seluruh isi record pada suatu tabel, maka kita menggunakan fungsi select. Jangan lupa ada simbol bintang from lalu nama produk. Nah, nomor 20, tambahkan data pada tabel produk dengan ketentuan kode underscore barang sama dengan 1005, mereknya Converse, size-nya 39, warnanya hitam. Di sini kita akan menampilkan seluruh isi record dari tabel produk. Nah, query yang digunakan adalah select bintang from nama tabel. Nah, di sini nama tabelnya adalah produk. Bintang di sini digunakan untuk memanggil seluruh data dari seluruh file yang ada. Nah, lalu yang selanjutnya ada hapus file diskon pada tabel transaksi. Di sini kita menggunakan query alter tabel transaksi drop diskon. Nah, kenapa di sini disebutkan tabel transaksi? Karena kita akan menghapuskan field diskon yang berada di dalam tabel transaksi. Di sini menggunakan drop, di mana drop ini termasuk ke dalam DDL. Lalu yang selanjutnya kita akan menampilkan seluruh struktur tabel dari transaksi. Nah, sebelumnya bisa kita bandingkan dengan poin 11. Nah, di mana sebelumnya ada terdapat failed diskon. Lalu setelah kita hapus, nah setelah tadi kita menggunakan query yang setelah kita tadi menggunakan ini, di saat kita menampilkan struktur dari tabel transaksinya, otomatis field diskonnya akan terhapus. Lalu yang selanjutnya, di sini kita akan memasukkan data dari tabel transaksi dengan ketentuan sebagai berikut. Nah,
Di sini kita menggunakan insert into transaksi atau tabel yang mau kita isikan data value. Nah, pengisian data di sini juga tidak boleh sembarangan, di mana kita harus mengisikan data sesuai dengan urutan field-field yang ada. Lalu yang selanjutnya, kita akan diminta untuk menampilkan seluruh isi record dari tabel transaksi. Nah, setelah kita mengisi data-data dari tabel transaksi, kita akan menggunakan perintah ini untuk melihat apakah isi data yang tadi telah kita buat sudah terekam atau belum. Nah, di sini kita menggunakan select tanda bintang from transaksi. Sama seperti sebelumnya, tanda bintang di sini fungsinya untuk memanggil seluruh data dari file-file yang ada. Nah, yang selanjutnya kita akan merubah data dari yang tadinya harga 155.000 menjadi harga 180.000 dengan acuan nomor penjualan 2054. Nah, yang selanjutnya akan kita praktikkan di command prompt-nya. Di sini kita menggunakan perintah update transaksi karena berada di tabel transaksi, set harga yang mau kita rubah yaitu menjadi 180.000, where dimana kita acuannya itu nomor penjualan yaitu 2054. Lalu kita klik titik koma, lalu kita tekan enter. Nah, query sudah oke. Selanjutnya kita coba cek apakah sudah berubah atau belum menggunakan perintah select bintang from transaksi. Titik koma. Nah, karena sebelumnya saya sudah membuat data yang belum dirubah, jadi kita lihat dari sini saja. Nah, sebelumnya kan tadi kita mau merubah dari harga yang 155.000 menjadi 180.000. Nah, sebelumnya yang 155.000 itu sepatu Ardiles, nomor penjualannya 2054. Nah, betul. Lalu setelah kita update, harganya berubah menjadi 180.000. Yang selanjutnya, ini tadi sudah. Lalu kita diminta untuk mengurutkan harga sepatu secara ascending atau secara berdasarkan harga yang terkecil pada tabel transaksi. Kita coba lagi di command prompt-nya menggunakan perintah select bintang from transaksi karena berada di tabel transaksi, menggunakan perintah order by harga ascending tadi karena perintahnya kita mengurutkan datanya dari harga yang terkecil. Lalu kita tekan enter. Nah, sekarang keluar harga-harganya dari yang terkecil datanya tuh. Sudah oke. Yang selanjutnya kita diminta untuk menampilkan rata-rata harga sepatu dari tabel transaksi. Nah, kita menggunakan query select AFG harga from transaksi. AFG ini sendiri itu artinya rata-rata ya. Jadi kalau kita membutuhkan rata-rata harga dari produk dari yang kita butuhkan itu perintahnya menggunakan AFG. Jadi seperti ini. Lalu yang selanjutnya kita diminta untuk mengurutkan nama pelanggan secara descending pada tabel pembeli. Nah, jika ascending itu berdasarkan data yang terkecil atau yang paling
Contohnya misalnya kalau angka itu kan 1, 2, 3 berarti dia dari angka 1. Nah, kalau descending itu data yang terbesar, atau karena ini berdasarkan nama pelanggan, jadi kita mengurutkannya dari yang paling belakang, karena kalau nama itu kan biasanya alfabet itu dari A sampai Z. Nah, jadi kita akan mengurutkannya dari Z sampai A. Jadi kita menggunakan query select bintang from pembeli order by. Jangan lupa disebutkan fieldnya, nama pelanggan, lalu disebutkan juga dash, titik koma, lalu hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita menuju query yang ke-31, yaitu tampilkan isi record file nama pelanggan pada tabel pembeli dengan pencarian huruf awal A. Karena sebelumnya sumnya sudah saya start, jadi kita akan masuk ke comment formnya. Di sini comment formnya dia menggunakan query select bintang from pembeli nomor pelanggan like A. Ya, nama pelanggan like A. Send. Lalu comment form akan menampilkan tabel seperti berikut ini. Ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon. Nama pelanggannya yaitu diawali dengan huruf A, ada Andini dan Anita. Lalu untuk yang kedua yaitu menampilkan isi record dengan harga di bawah 200.000 menggunakan select from dan where. Transaksi where harga kurang dari 200.000. Lalu akan menampilkan tabel seperti berikut ini, yaitu tabel dengan harga di bawah 200.000 dari sepatu Adidas dan sepatu Ardiles, yang harganya yaitu 145.000 dan 180.000. Lalu untuk yang selanjutnya nomor 33, yaitu tampilkan 3 isi record teratas dari tabel produk masih menggunakan query select from. Select from produk link 3, maka akan menampilkan tabel seperti berikut ini, yaitu tabel paling atas, ketiga paling atas, yaitu ada sepatu Adidas, Nike, dan Warrior. Selanjutnya menampilkan nama pelanggan tanpa perulangan isi record menggunakan perintah select distance from pembeli. Kita akan mencobanya di comment form. Select distance nama underscore pelanggan from pembeli. Lalu akan menampilkan tabel seperti berikut ini dengan nama Gustian, Andini, Riri, Anita, dan Dian. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu menampilkan kembali produk menggunakan alias, menggunakan select mark alias atau AS, biasa disingkat AS.
merek sepatu from produk merek sepatu from produk. Lalu dia akan menampilkan merek sepatu yang sudah kita input sebelumnya, yaitu ada Adidas, Nike, Warrior, Ardiles, dan Converse. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan query-query selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang kita coba ubah nama produk menjadi data produk menggunakan alter. Di sini kita ketik alter tabel produk rename to data produk titik koma, enter. Di sini akan muncul tabelnya. Kita panggil menggunakan next data produk. Karena tadi sudah kita ubah nama produk menjadi data produk, jadi yang kita panggil itu yaitu data produk. Lalu di sini kita coba juga operasi perhitungan pada harga sepatu jika dikalikan 10. Nah, di sini kita ketik select harga, harga kali 10 from transaksi titik koma, lalu kita enter. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Tabel harga, lalu ada tabel harga yang sudah dikalikan 10. Lalu kita coba menginerjoinkan data-data yang sama. Di sini kita ketik select pembeli titik ID pelanggan, pembeli titik nama pelanggan, transaksi titik nomor penjualan, produk titik kode barang, transaksi titik harga. Ini itu untuk menentukan tabel mana saja yang akan kita masukkan. Di sini ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor penjualan, kode barang, dan harga. Lalu kita ketik from penjualan, kita inner-joinkan tabel pembeli, kita gunakan on pembeli titik ID pelanggan sama dengan penjualan titik ID pelanggan. Di sini untuk tabel pembeli dan penjualan itu data yang sama itu yaitu ID pelanggan. Lalu kita inner-joinkan tabel produk on produk titik kode barang sama dengan penjualan titik kode barang. Di tabel produk dan penjualan ini yang sama itu yaitu data kode barang. Lalu kita inner-joinkan transaksi on transaksi titik no penjualan sama dengan penjualan titik no penjualan. Di sini di tabel transaksi dan penjualan itu data yang sama itu yaitu nomor penjualan. Lalu kita ketik order by ID pelanggan, nama pelanggan, titik koma, kita enterkan. Nanti akan muncul tabel yang sudah kita di inner joinkan. Setelah itu kita coba fungsi if. Di sini kita gunakan fungsi if untuk menentukan harga yang lebih dari 180 masuk ke dalam golongan harga yang mahal, dan yang kurang dari 180 yaitu masuk golongan harga yang murah. Di sini kita ketik select nama barang as nama merek if harga lebih besar dari 180.000, kutip mahal, kutip murah, tutup kurung as golongan
harga from transaksi titik koma, lalu kita enter. Di sini akan muncul tabelnya, nama merek dan golongan harga. Di sini sepatu Adidas lebih murah karena harganya di bawah 180.000. Sepatu Nike itu lebih mahal karena harganya di atas 180.000. Lalu di sini sepatu Warrior lebih mahal karena harganya lebih dari 180.000. Di sini sepatu Ardiles lebih murah karena harganya di bawah 180.000. Dan sepatu Converse harganya lebih mahal karena di atas 180.000. Lalu kita coba gunakan fungsi delete. Misalnya di sini itu untuk merek sepatu untuk merek sepatu Adidas dengan kode barang 1001 sudah habis. Lalu kita hapus datanya di dalam tabel produk. Kita gunakan di sini delete from product where kode barang sama dengan tanda kutip, kita masukkan kode barangnya 1001 titik koma, lalu kita enter. Lalu kita panggil lagi untuk melihat apakah tabel untuk sepatu Adidas sudah